Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ziarah kubur termasuk sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Lantas, apakah orang yang sudah meninggal dunia mengetahui ziarah orang yang masih hidup? Mengenai hal itu, Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidaklah ada di antara orang muslim yang lewat di dekat kubur saudaranya yang dikenalnya selagi di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya kepadanya hingga dia membalas salamnya itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ar-Ruh li Ibnil Qayyim mengatakan, secara nas, riwayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa mengetahui dan membalas salam yang ditujukan kepadanya. Pendapat tersebut diperkuat dengan riwayat yang terdapat dalam As-Sahihain. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang Badar dari kalangan musyrikin Quraisy yang melemparkannya ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Kemudian beliau mendekat dan berdiri di dekat mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah benar? Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku kepadaku adalah benar. Umar bin Khattab bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian. Hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Diriwayatkan juga bahwa ahli kubur dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringinya saat mereka meninggalkan kuburnya. Imam Muslim turut meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Samasyah al-Mahri yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia akan merasa senang dengan keberadaan orang-orang yang mengiringi jenazahnya setelah dimakamkan. Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abu Dunya mengatakan dalam Kitabul Kubur bahwa orang yang meninggal dunia mengetahui orang yang mendatangi kuburnya. Hal ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang menziarahi kubur saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan ia mendengarnya dan menjawab perkataannya hingga dia bangkit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensyariatkan kepada umatnya untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur. Beliau mengajarkan dengan mengucapkan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Kami insyaallah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad Al-Sangkiti berkata, semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa perlunya ahli kubur kepada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya mengetahui hal ini. Utsman bin Sawad, ulama salaf, bercerita tentang ibunya, seorang wanita yang ahli ibadah. Ketika ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata,
wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaranku alam hidupku dan setelah kematianku. Jangan Engkau abaikan diriku ketika mati. Jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada suatu malam, aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri tenunan kain sutra." Aku berkata, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Ya, jangan kamu tinggalkan ziarah yang kamu lakukan kepada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat ketika berangkat dari keluargamu. Orang-orang akan berkata kepadaku, 'Ini anakmu sudah datang.' Lalu aku merasa senang, dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang." Bashisar bin Ghalib berkata, "Aku bermimpi Robi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu, ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashisar, hadiah-hadiahmu selalu sampai kepada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra.' Aku berkata, 'Bagaimana hal itu bisa terjadi?' Ia menjawab, 'Begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, maka doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Terimalah, ini hadiah si fulan kepadamu.' Wallahu a'lam bishawab." Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.